Assalamualaikum. Hai semuanya. Mystery lovers, kalian pasti sudah banyak mendengar kisah-kisah mistis. Di Indonesia memang banyak sekali kisah tentang hantu yang beredar di masyarakat. Dari mulai hantu perempuan yang dikenal dengan kuntilanak, pocong, genderuwo, dan bahkan tuyul yang merupakan sosok hantu yang merupai anak kecil dan mempunyai tugas untuk mencuri uang. Dan pastinya masih banyak lagi sosok hantu yang dipercayai. Kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu mengenai asal-usul dari kuntilanak. So, let's get straight into it. Indonesia dikenal memiliki kisah mistis yang berhubungan dengan hantu. Makhluk gaib biasanya digambarkan dengan sosok yang menyeramkan. Gentayangan bahkan kerap dianggap mengganggu. Salah satunya adalah kuntilanak. Seperti yang diketahui, kuntilanak digambarkan sebagai sosok yang memiliki wujud seorang perempuan, memakai gaun putih dan dipercaya mengganggu anak kecil hingga wanita yang sedang hamil ataupun yang baru melahirkan. Konon katanya, hal ini dikarenakan kuntilanak meninggal saat melahirkan, sehingga kuntilanak menjadi arwah gentayangan yang mencari-cari anaknya. Kuntilanak terkenal lewat suara tertawa melengkingnya dan merupakan sosok yang menyeramkan dan pastinya membuat siapa saja merinding ketakutan. Cerita tentang sosok makhluk gaib ini sudah beredar sejak tahun 1600-an. Kuntilanak atau yang sering disebut kunti adalah hantu yang dipercayai berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia saat sedang melahirkan. Namun, anak tersebut belum sempat lahir ke dunia atau belum keluar dari perut sang ibu. Awal mula mengapa kuntilanak dikaitkan dengan Pontianak karena asal mula cerita dari makhluk astral ini dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan nama Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Kuntilanak sejak dulu juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa oleh imigran dari Nusantara. Sejak saat itu, kota Pontianak selalu dikaitkan dengan kuntilanak, lantaran kisah awal muncul hantu tersebut. Dalam cerita atau film kuntilanak digambarkan sebagai sosok wanita yang wajahnya menyeramkan, dengan rambut panjang terurai, serta selalu menggunakan dress berwarna putih. Berbeda dengan cerita rakyat Melayu yang menggambarkan sosok kuntilanak dalam bentuk wanita berwajah cantik dengan punggung berlubang yang senang meneror atau mengganggu penduduk kampung untuk menuntut balas dendam. Kesan untuk sosok makhluk tak kasat mata ini begitu menyeramkan. Tak heran setiap orang yang melihatnya histeris ketakutan. Dari kisah yang bermunculan, banyak sudut pandang dan penggambaran tentang sang kunti ini. Kuntilanak sering dikaitkan dengan wewangian bunga Kamboja atau bunga melati. Konon, katanya, sewaktu makhluk ini muncul, selalu diiringi dengan wangi harum bunga tersebut. Diceritakan bahwa jika pria tidak berhati-hati dengan makhluk ini, dapat dibunuh setelah Kunti berubah wujud menjadi penghisap darah. Sosok Kunti sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi dan sepi. Cerita ini kemungkinan bertujuan untuk menghindari agar wanita tidak diganggu oleh pria apabila ia berjalan sendirian di tempat yang sunyi. Konon, kuntilanak menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayamnya. Misalkan pohon waru yang tumbuh condong ke samping. Di pohon tersebut ia duduk bersemayam dan sesekali mengeluarkan suara tawanya yang melengking. Menurut kepercayaan agama Samawi, Islam, Nasrani, dan Yahudi,
kuntilanak termasuk dalam golongan jin kafir atau setan. Kemunculan hantu ini sering terjadi pada waktu maghrib atau setelah hujan. Juga tentang rintihannya, jika suaranya terdengar jauh, sebenarnya hantu tersebut sangat dekat. Begitu juga sebaliknya, jika terdengar sangat dekat, berarti dia jauh. Tidak hanya sosoknya yang seram, namun suaranya juga sangat menyeramkan, yang digunakan Kunti untuk menarik perhatiannya. Juga menyukai bangunan setengah yang kosong dan pohon rindang untuk menjadi tempat menunjukkan wujudnya. Wanita hamil merupakan sosok yang rentan mengalami gangguan makhluk ini. Bahkan, menurut mitos, kuntilanak dapat menculik janin yang sudah berusia tua dalam kehamilannya. Kuntilanak digambarkan sosok hantu yang suka menculik bayi yang belum berusia 1 tahun. Konon, bayi tersebut akan dirawat seperti anaknya sendiri. Pandangan menurut pemuka agama mengenai sosok kuntilanak. Menurut penjelasan salah satu ustadz terkenal di Indonesia, kuntilanak termasuk golongan jin dari jenis hafaf. Jin jenis ini suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia. Jin ini bisa menyerupai manusia dan mengaku-ngaku orang yang telah tiada. Adapun cara menangkal menurutnya yaitu dengan cara berdoa terlebih dahulu sebelum berpergian. Dalam Islam, diajarkan untuk senantiasa berdoa sebelum melakukan aktivitas dan selalu mengingat Allah. Ayat kursi Al-Baqarah ayat 255 dipercaya bisa melindungi manusia dari godaan jin. Selain itu, kuntilanak akan lari jika mendengar suara azan. Dalam kepercayaan agama samawi lain, hantu kuntilanak yang menampakkan diri bisa dilukai karena masuk ke alam manusia. Kuntilanak yang masuk alam manusia akan berlakulah hukum manusia. Mystery lovers, bagaimana dari sudut pandang kalian mengenai makhluk halus yang satu ini? Apakah mitos atau nyata? Jangan-jangan ada dari kalian yang sudah mempunyai pengalaman dengan sosok gaib ini. Jika ada yang sudah bertemu, kalian bisa sharing di kolom komen ya. Sekian pembahasan kali ini, mohon maaf jika ada yang salah. Seperti biasa, jika ada yang mau ditambahkan silahkan komen. Jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum, makasih.